Ini Indonesia terus diombang-ambing oleh faham-faham khilafah ya. 2 hari yang lalu saya baru nonton tayangan YouTube kanal Anak Bangsa, mana Pak Rudi juga berteriak kepada pemerintah supaya segera tindak tegas, karena hampir semua perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi yang berbasis Islam itu mereka mengikrarkan pro khilafah dengan bebas ya, seolah-olah negara ini sudah ada hukum, sudah ada yang ngatur lagi seenaknya ya. Nah, setiap kali kalau ada peradilan, ada apa ya pasti yang pakaian jubah putih, topi putih, semua keluar, yang berjenggot itu keluar semua, seperti mereka lebih garang dibandingkan dengan aparat tanah air ini. Halo, berapa silakan Pak, singkat bertanya ya, bertanya aja. Ya, topiknya singkat saja. Melihat kondisi negara kita yang carut marut ini, ya secara pribadi anak bangsa sangat sedih sekali karena tidak ada kepastian hukum, peradilan tidak ditegakkan, dan hukum pun ditujukan hanya orang-orang yang bisa dikenakan saja ya. Jadi kita sebagai bangsa yang mencintai bangsa kita sendiri merasa sangat sedih sekali seperti hidup di negara yang tidak berpengharapan. Tapi kita tetap berdoa buat bangsa ini. Pertanyaannya yaitu, kita lihat bahwa belakangan ini Indonesia terus diombang-ambing oleh faham-faham khilafah ya. 2 hari yang lalu saya baru nonton tayangan YouTube kanal Anak Bangsa, mana Pak Rudi juga berteriak kepada pemerintah supaya segera tindak tegas, karena hampir semua perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi yang berbasis Islam itu mereka mengikrarkan pro khilafah dengan bebas ya, seolah-olah negara ini sudah ada hukum, sudah ada yang ngatur lagi seenaknya ya. Nah, setiap kali kalau ada peradilan, ada apa ya pasti yang pakaian jubah putih, topi putih, semua keluar, yang berjenggot itu keluar semua, seperti mereka lebih garang dibandingkan dengan aparat tanah air ini. Nah, pertanyaannya yaitu Pak, di Indonesia kan kita punya TNI, punya Polri, apakah mereka tidak punya nyali untuk membabat habis, babat ringkas begitu ya? Nah, di sini juga apakah Menko Polhukam, Menkumham, dan Menhan tidak dapat bersatu, berkoordinasi untuk menghadapi masalah ini? FPI udah dibubarkan, HTI udah dibubarkan, faham-faham rasis radikal Indonesia semua sudah dibatalkan. Tetapi seragamnya aja diganti, oknumnya, pribadinya, pengikutnya ini tambah menjamur. Ya, jadi ya yang laki itu di atas keningnya ada 2 titik dan berjenggot, yang wanita itu udah hampir tinggal kelihatan mata saja. Apakah ini budaya Indonesia gitu ya? Jadi saya lihat ini, saya ini tinggal di negara Arab atau negara apa? Nah, persoalannya gini Pak, bahwa fakta sudah mengatakan dan membuktikan negara Afghanistan yang begitu tentram ketika itu dikuasai Taliban. Sekarang seperti apa? Hancur. Suriah ya, negara yang begitu punya budaya dan peninggalan-peninggalan yang sangat luar biasa itu hancur oleh ISIS. Nah, Turki tadi Pak Tobing juga udah sampaikan, Turki udah berapa puluh persen ya. Nah, ini sudah membuktikan, apakah Indonesia mau dibawa ke sana? Nah, pertanyaan terakhir yaitu Pak, ya mohon masukannya, kita diperhadapkan kedua pilihan Pak. Yang pertama yaitu apakah Indonesia mau dibawa ke dalam faham negara khilafah, atau bahkan kita memilih seperti di Myanmar, junta militer yang dipimpin oleh militer dengan kekuatan militer untuk mengontrol semua ini. Dua-duanya memang tidak baik Pak, tetapi dari kedua-duanya kita harus memilih di sini, karena kita jikalau pemerintah tidak sanggup untuk menangani ya, TNI tidak bergerak, Polri tidak bergerak,
menteri-menteri yang berhubungan dengan hukum, Menko Polhukam, Menkumham, Menhan, semua nggak berbicara. Yang berbicara di sini berkuar-kuar, faham khilafah, saya lihat aja seenaknya ini, pro khilafah, mereka mengikrarkan seperti itu. Apakah mereka nggak punya mata? Ya, itu saja Pak Tobing, mohon pencerahan dan pandangan Bapak. Ya, dua pilihan itu, apakah negara ini mau seperti negara khilafah atau mau dijadikan negara junta militer? Yang kedua-duanya memang kita tidak inginkan. Semoga juga tidak terjadi. Ini hanya mengandai-andai saja, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Junius, singkat aja Pak ya. Udah jam 12 lewat. Nanti ada dua Pak. Ya, bahwa kalau kita menuntut kebenaran di negara ini, nggak akan bisa. Karena Jokowi bukan jalan kebenaran. Hah? Jokowi bukan jalan kebenaran. Berani nggak Jokowi? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Berani Jokowi ngomong gitu? Sama aja dia kalau gitu jadi dengan Tuhan. Nah, makanya jangan agung-agungkan orang itu. Tidak ada yang mulia selain Tuhan. Kita muliakan orang. Wah, Ahok hebat, Jokowi hebat. Bullshit. Salah, ya. Jangan kita menjustifikasi. Yang benar itu benar, bukan pembenaran. Saya mau ngomong, jadi kalau pertanyaannya sama saya seperti itu, ya kira-kira jawabannya itu. Jadi jangan kita menganggap, oh kalau saya jadi orang Kristen nanti berkat berlimpah. Aduh, Tuhan udah bilang, kemarin khotbah saya apa? Junius, aku sudah tahu kau sejak kau ada di kandungan ibumu. Kau mati tahun sekian. Ya, jangan harap kau punya mobil Rolls Royce. Sudah diatur Tuhan. Jadi kalau saya nggak dapat mobil Rolls Royce, nggak punya emas di rumah ini, nggak masalah. Karena saya paham betul. Itu maunya Tuhan terhadap diri saya. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Lah itu Tuhan. Nah, tapi punya keselamatan ya Pak? Loh iya. Saya selamat apa enggak? Gitu aja. Contoh, istri meninggal, berita duka cita. Tuhan bilang, di mana duka cita, suka cita. Ketika orang ngomong, berduka cita Pak ya, turut berduka cita. Jangan ngomong berduka cita, bersuka cita. Saya bilang, oh kaget semua orang yang ngomong di depan saya ngomong begitu. Ngomong tolong bersuka cita ya, jangan berduka cita. Saya tempelin kamu nanti. Loh, mana yang benar? Coba. Mana paradigmanya? Kenapa bersuka cita? Oh dia sudah ke pangkuan Bapak di surga, kok saya masih berduka cita? Maunya Tuhan umurnya nggak bisa diperpanjang? Maunya begitu? Tidak satu orang pun bisa menambah umurnya 1 detik. Kecuali Tuhan yang menambah umur bisa. Mengurangi umur kita juga nggak bisa, kecuali bunuh diri. Silakan, tapi paradigma bunuh diri bukan paradigma Tuhan. Yang begini-begini ini memang berat ya. Berat sekali, karena kita tidak satu visi dengan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Dia seizin Tuhan kita, ditetapkan oleh Tuhan mereka. Betul, ditetapkan oleh Tuhan mereka. Tapi belum tentu ditetapkan oleh Tuhan kita. Yang kita imani, yang kita yakini. Emangnya Tuhan kita sama? Siapa yang mengatakan Tuhan kita sama? Saya kemarin khotbah di gereja apa? Tidak ada 2 Injil, ya, firman Tuhan yang berbeda dari satu Tuhan. Nggak mungkin. Lah lihatlah, Bible diadu-adu sama kitab suci yang lain. Mengapa Tuhan bilang tidak ada Injil lain di kolong langit ini? Saya ngomong itu didengar juga sama orang-orang Muslim. Bahkan ada yang bilang, hebat sekali ya khotbahnya abang. Loh, saya hebat, saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang apa kemarin? Nah, ini kita menghadapi gelombang penistaan, gelombang caci maki, gelombang penderitaan. Saya bilang, ya, dibilanglah, manusia kok bisa jadi Tuhan? Kalau Tuhan itu adalah Tuhan Yesus, kenapa Yesus bisa kelaparan? Kenapa Yesus bisa haus? Kenapa Tuhan Yesus bisa berak? Kenapa Tuhan kok bisa mati? Saya sampaikan kok di depan forum. Buka aja khotbah saya itu, tanggal 24 kemarin. Karena dia tidak tahu mengapa Tuhan turun menjadi manusia. Itu persoalannya. Pemahaman kenapa Tuhan turun menjadi manusia. Ada Tuhan, ada 2 manusia. Satu manusia dari debu tanah, satu Tuhan Yesus dari debu tanah. Oh bukan. Tuhan yang turun dari surga. Ada 2 manusia. Makanya disebut anak manusia.
harus makan? Mengapa dia harus puasa? Mengapa dia harus mati? Mengapa dia harus bangkit? Itu yang harus kita jelaskan. Itu saya jelaskan semua. Ya, di rakyat-rakyat yang kita baptis. Kemarin kita membaptis berapa orang? Memang kemarin tuh ya nggak banyak ya, 10 orang aja yang dibaptis. Ya, 10 orang aja kita baptis. Orang yang seperti kesurupan ada setengah jam teriak-teriak. Ya kita hanya lihat aja, kita hanya membaptis kan. Kita bukan Tuhan. Kita hanya melaksanakan perintah Tuhan. Waduh, teriak. Ada orang Batak itu sudah pernah dibaptis, kata, iya sekarang mau dikubur lagi nggak? Gitu aja. Oh, begitu dimasukkan ke situ, tadinya pakai kursi roda. Begitu selesai dibaptis, wah menari-nari dia, jalan. Lah sekarang itu kan bukti. Ada lagi anak muda. Ya kerjanya, udahlah segala kejahatan itu udah dilakukan, narkoba apa segala macam. Kemarin kita baptis tiba-tiba pingsan. Coba pingsan di depan ayahnya. Saya bilang sama ayahnya, ampuni anakmu. Segera ngomong, ampuni anakmu. Ya, kira-kira 10 menit sadar dia. Nah ini bukti nyata, bukan kita Tuhan. Enggak. Bagaimana kita menyelamatkan jiwa-jiwa itu? Itu. Dan itu bukti ya. Sayang videonya nggak dikirim ke saya. Karena saya nggak mau juga memamerkan kesaksian-kesaksian yang apa. Biarlah Tuhan yang bekerja. Jadi begini aja lah. Selama kita hidup di dunia ini, jangan harap. Lah kenapa Tuhan membiarkan gereja hancur? Mengapa Tuhan membiarkan? Ya, orang-orang Kristen dulu disiksa, dihadapkan ke singa. Kenapa? Why? Lah, yang begini-begini harus kita yakinkan. Jadi jangan, Allah, berikan perpuluhan, nanti berlipat kali ganda. Bullshit. Saya bukan begitu kemarin. Jadi saya bilang, kalau satu traktor ini diberikan, kalian harus bisa menciptakan 10 traktor dari hasil satu traktor ini. Itu perpuluhan. Nah, oke, ini udah lonceng berbunyi, ini tanda apa ini? Tanda mau tidur. Tanda-tanda. Oke, Pak Julius Tobing, terima kasih banyak Pak atas pencerahannya. Saya pikir membentuk wawasan baru. Kamis depan kita lanjutkan. Satu hal yang saya lihat, ya para pemimpin negara ini tidak memiliki skill, keterampilan mengambil keputusan. Lihat saja, hari ini dia ngomong begini, besok berubah lagi. Baru berubah lagi. Artinya apa? Ciri-ciri pemerintahan tidak profesional, terlalu banyak rapat, itu satu. Rapat. Itu berarti nggak profesional. Yang kedua, pengambilan keputusan selalu berubah-ubah. Nggak 1 minggu. Baru hari ini, 3 hari kemudian udah berubah. Nah, itu ciri-ciri apa? Ya rejim ini memang nggak mumpuni ya. Kata orang Jawa itu tidak mumpuni ya. Ya itu tadi. Jadi memang lemah. Terus mau bagaimana? Nah sekarang kita mau teriak-teriak, hanya ngoreksi aja. Ya enggak. Mari kita bikin jalan solusinya. Ya. Kita berikan jalan solusi. Jangan kita mengoreksi tapi nggak bisa memberikan solusi. Di era abad 21 ini ya, di era believing by seeing, orang percaya kalau dia melihat satu-satunya jalan, kalau kita memberikan saran, masukan, kita juga yang harus memberikan jawabannya. Wah, kalau hanya saran aja, tidak ada jawabannya, nothing. Jadi saya bilang apa? Banyak PR yang harus dikerjakan, walaupun RP-nya nggak ada. Emangnya saya teriak-teriak ini ada RP-nya apa? Anak saya bilang, apa itu RP? Dikira, kalau anak saya menerjemahkan RP itu bukan rupiah, rempah padinya katanya. Pak Putih bilang rujak pecel. Karena sudah malam kan, rujak pecel. Kalau di Amerika es coret Pak. Oke. Terima kasih Pak Julius Tobing ya. Sehat selalu. Ya, minggu depan kita jumpa lagi. Jangan lupa ini besok masalah Papua. Paul Jang, Pastor. Mana Pak Paul itu fotonya doang kelihatan itu? Enggak, saya kan mau kembalikan sama dia, kan saya moderator, jadi saya harus panggil dulu. Pastor Pak Paul Jang. Oke, mungkin nggak ada, beliau udah istirahat. Ya, saya minta tolong Beta Maluku Pak ditutup dengan doa. Ya, Baik. nanti berkat dari Pak Tobing, doa berkat dari Pak Tobing.
Jangan dari Baik. saya, Pak Putih di atas. Pak Putih mana? Ada Pak Putih? Lagi tidur dia. Tenggelam Udah. itu. Udah sampai di Aceh dia itu. Ya udahlah, lanjut kalian aja berkat Pak Beta sekalian Pak. Baik, mari kita bersatu hati, tundukkan kepala kita berdoa.